Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Flores Hendra Said dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Prodi Perjalanan Pariwisata, Angkatan 2021. Hal ini saya akan menjelaskan apa itu 7 unsur budaya yang ada di suku Minang, tanah suku Minang. Apa sih 7 unsur budaya tersebut? Yang pertama ada sistem bahasa, yang kedua ada sistem teknologi, yang ketiga ada sistem mata pencaharian, yang keempat ada sistem kekerabatan, yang kelima ada sistem pengetahuan, yang keenam ada sistem religi, dan yang terakhir ada sistem kesenian. Selanjutnya apa sih 7 unsur kebudayaan tersebut? Mari kita langsung aja ke videonya. Nama Minangkabau berasal dari dua kata, Minang dan Kabau. Nama itu dikaitkan dengan suatu legenda khas Minang yang dikenal di dalam Tambo. Dari Tambo yang diterima secara turun-menurun, menceritakan bahwa nenek moyang berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Minangkabau atau Minang adalah kelompok etnis Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Wilayah kebudayaannya, Minang meliputi daerah Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan juga Negeri Sembilan di Malaysia. Minang seringkali disamakan sebagai orang Padang. Hal ini merujuk pada nama ibu kota provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Namun, masyarakat ini biasanya akan menyebut kelompoknya dengan sebutan orang Awak, yang bermaksud sama dengan orang Minang itu sendiri. Etnis Minang juga telah menerapkan sistem proto-demokrasi sejak masa pra-Hindu dengan adanya kerapatan adat untuk menentukan hal-hal penting dan permasalahan hukum. Prinsip adat Minangkabau tertuang singkat dalam pernyataan adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Alkitabullah, adat bersendi hukum, hukum bersendi Al-Quran, yang berarti adat berlandaskan ajaran Islam. Bahasa suku Minangkabau. Bahasa dari Minang termasuk dalam salah satu anak cabang rumpun bahasa Austronesia. Meski demikian, ada perbedaan pendapat mengenai hubungan bahasa Minangkabau dengan bahasa Melayu. Ada yang menyebutkan bahwa dialek dari bahasa suku Minang sebagai bagian dari dialek Melayu sebab memiliki banyak kesamaan dalam kosakata dan bentuk tuturan di dalamnya. Sedangkan pendapat lainnya menyebutkan bahwa bahasa suku Minang merupakan bahasa mandiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan bahasa Melayu. Dan yang terakhir ada juga yang menyebutkan bahasa suku Minang merupakan bahasa Proto-Melayu. Terlepas dari itu semua, dalam kehidupan masyarakat Minang, penutur bahasa Minang itu sendiri juga telah terdapat berbagai macam dialek yang bergantung kepada daerahnya masing-masing. Bahasa Minang tentunya telah mendapat pengaruh dari bahasa lain. Pengaruh bahasa lain tersebut kemudian diserap dalam bahasa Minang yang umumnya berasal dari bahasa Sanskerta, Arab, Tamil, dan Persia. Lalu selanjutnya, kosakata dari bahasa Sanskerta dan Tamil juga dapat kita jumpai dalam beberapa prasasti di Minangkabau yang telah tertulis menggunakan berbagai macam aksara seperti Dewanagari, Palawa, dan Kawi. Sistem teknologi. Sebagai contoh dari sistem teknologi yang ada di dalam suku Minangkabau terdapat pada bentuk rumah, adat, serta bentuk desanya. Nigari merupakan sebuah nama desa di dalam bahasa Minangkabau. Nigari sendiri ialah kediaman utama yang dapat dianggap sebagai pusat desa. Rumah gadang merupakan rumah adat dari suku Minangkabau. Memiliki bentuk yang memanjang serta memiliki atap yang mirip dengan tanduk kerbau. Sistem mata pencaharian. Selanjutnya, sistem mata pencaharian dalam segi ekologis, wilayah Sumatera Barat dibentuk oleh bukit-bukit, lembah, dan pegunungan serta dataran rendah yang kebanyakan diisi oleh muara sungai, yang dilengkapi dengan laut lepas pantai yang mengarah ke Samudra Indonesia. Dengan kondisi ekologis ini, masyarakat Minang mempunyai profesi mayoritas yakni nelayan, petani, dan pedagang. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan lazimnya bertempat tinggal di pesisir pantai. Mata pencaharian utamanya ialah dengan menangkap ikan untuk kemudian dijual kembali maupun dinikmati hasilnya sendiri. Lalu sebagian besar orang Minang pula dengan bekerja sebagai petani. Meskipun wilayah Sumatera Barat memiliki lahan pertanian hanya 13% dari seluruh wilayah, orang yang bekerja sebagai petani kian meningkat tiap periodenya.
Hingga menurut data tercatat, mata pencaharian masyarakat Sumatera Barat ialah 51% pertanian dan 49% non-pertanian. Kategori non-pertanian dapat digambarkan seperti pada sektor perdagangan, pada bidang industri dan jasa, dan masih banyak lainnya. Yang terakhir adalah pedagang atau wira swasta. Masyarakat di ranah Minangkabau ini memiliki jiwa pedagang yang cukup tinggi. Presentasi para pedagang yang berasal dari maupun berjualan di daerah Minang dapat dikatakan berada di angka yang cukup tinggi kedua setelah petani. Kemudian penyebabnya kembali dikarenakan oleh faktor ekologis yang dekat dengan laut sebagai tempat pelayaran perdagangan. Selain itu, orang Minang juga terkenal dengan kecakapannya dalam berdagang, hingga membuat para pedagang Nusantara diisi oleh orang Minang yang sukses dalam berdagang. Selanjutnya yang keempat ada sistem kekerabatan. Pendukung kebudayaan Minangkabau dianggap sebagai suatu masyarakat dengan sistem kekeluargaan yang ganjil di antara suku-suku bangsa yang lebih dahulu maju di Indonesia, yaitu menurut sistem kekeluargaan yang matrilineal. Prinsip kekerabatan masyarakat Minangkabau adalah matrilineal descent yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis ibu. Dengan prinsip ini, seorang anak akan mengambil suku ibunya. Garis turunan ini juga mempunyai arti pada penerusan harta warisan, di mana seorang anak akan memperoleh warisan menurut garis ibu. Warisan yang dimaksud adalah berupa harta peninggalan yang sudah turun-temurun menurut garis ibu. Secara lebih luas, harta warisan pusaka dapat dikelompokkan dua macam, yaitu pusaka tinggi dan pusaka rendah. Pusaka tinggi adalah harta yang diwarisi dari ibu secara turun-temurun, sedangkan pusaka rendah adalah warisan dari hasil usaha ibu dan bapak selama mereka terikat perkawinan. Konsekuensi dari sistem pewarisan pusaka tinggi, setiap warisan akan jatuh pada anak perempuan. Anak laki-laki tidak mempunyai hak memiliki, sedangkan anak perempuan mempunyai hak memiliki sampai diwariskan pula kepada anaknya. Seorang laki-laki hanya boleh mengambil sebagian dari hasil harta warisan sesuai dengan usahanya, sama sekali tidak dapat mewariskan kepada anaknya. Kalau ia meninggal, maka harta itu akan kembali kepada ibunya atau kepada adik perempuan dan kemenakannya. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, satu rumah gadang dihuni oleh satu keluarga. Rumah ini berfungsi untuk kegiatan-kegiatan adat dan tempat tinggal. Keluarga yang mendiami rumah gadang adalah orang-orang yang seketurunan yang dinamakan saparwik atau dari satu perut, atau setali darah menurut garis keturunan ibu. Ibu, anak laki-laki dan anak perempuan dari ibu, saudara laki-laki ibu, saudara perempuan ibu, serta anak-anaknya atau cucu-cucu ibu dari anak perempuannya disebut saparwik, karena semua mengikuti ibunya. Sedangkan ayah tidak termasuk keluarga di rumah gadang istrinya, akan tetapi menjadi anggota keluarga dari parwik rumah gadang tempat ia dilahirkan. Pariuk, Kampuang, serta suku merupakan kelompok kekerabatan masyarakat yang ada di suku Minangkabau. Etnis dipimpin oleh seorang penghulu suku, serta Kampuang yang juga dipimpin oleh penghulu Andiko atau dikenal juga dengan Dato Kampuang. Tanggung jawab dan pembiayaan acara perkawinan seluruhnya dilimpahkan kepada pihak perempuan karena suku Minangkabau menganut sistem matrilineal. Di dalam suku Minangkabau juga sistem poligami merupakan hal yang tidak dilarang. Di dalam suku Minangkabau juga sistem poligami merupakan hal yang tidak dilarang. Yang kelima ada sistem pengetahuan. Suku Minangkabau memiliki sistem pengetahuan yang unik. Saat usia 7 tahun, anak laki-laki di Minangkabau sudah meninggalkan rumah mereka dan tinggal di dalam surau atau tempat mereka belajar mengenai adat Minangkabau dan juga ilmu agama Islam. Ketika mereka sudah beranjak dewasa, selanjutnya mereka akan meninggalkan kampung serta menimba ilmu atau pengalaman di luar kampung atau desa. Tujuannya dari perantauan tersebut supaya setelah menjadi dewasa dapat bertanggung jawab terhadap keluarga ketika pulang kampung. Selain pandai berdagang, masyarakat Minangkabau juga berhasil melahirkan beberapa penyair, ahli fikir, negarawan, ulama, penyair, dan sebagainya. Ini terjadi karena memang budaya masyarakat Minang yang menitik beratkan pada ilmu pengetahuan. Yang keenam ada sistem religi. Hampir seluruh dari anggota suku Minang memeluk agama Islam. Sistem pengetahuan dan sistem religi suku Minangkabau mengharuskan mereka mengingat Tuhan. Mereka selalu mengingat Allah. Rata-rata masyarakat Minang menganut agama Islam. Namun, beberapa masyarakat Minang juga masih percaya akan adanya hantu dan hal yang berbau gaib. Yang terakhir ada sistem kesenian. Beberapa kesenian tradisional Minangkabau diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada randai. Randai adalah suatu permainan tradisional di Minangkabau yang dimainkan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran, kemudian melangkahkan kaki secara perlahan.
sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian secara berganti-gantian. Randai menggabungkan seni lagu, musik, tari, drama, dan silat menjadi satu. Yang kedua ada talempong, atau dikenal sebagai cak lempong di Malaysia. Adalah sebuah alat musik pukul tradisional khas suku Minangkabau. Bentuknya hampir sama dengan instrumen bonang dalam perangkat gamelan. Talempong dapat terbuat dari kuningan, tetapi ada pula yang terbuat dari kayu dan batu. Saat ini talempong dari jenis kuningan lebih banyak digunakan. Talempong berbentuk lingkaran dengan diameter 15-17 cm. Pada bagian bawahnya berlubang, sedangkan pada bagian atasnya terdapat bundaran yang menonjol berdiameter 5 cm sebagai tempat untuk dipukul. Talempong memiliki nada yang berbeda-beda. Bunyinya dihasilkan dari sepasang kayu yang dipukulkan pada permukaannya. Talempong biasanya digunakan untuk mengiringi tarian pertunjukan atau penyambutan, seperti tari piring yang khas, tari pasambahan, tari alang, suntiang, pangulu, dan tari gelombang. Talempong juga digunakan untuk melantunkan musik menyambut tamu istimewa. Talempong ini memainkannya butuh kejelian dimulai dengan tangga nada do dan diakhiri dengan si butuh rujukan. Talempong biasanya dibawakan dengan iringan akordeon, instrumen musik sejenis organ yang didorong dan ditarik dengan kedua tangan pemainnya. Selain akordeon, instrumen seperti saluang, gandang, serunai, dan instrumen tradisional Minang lainnya juga umum dimainkan bersama talempong. Yang ketiga ada saluang jo dendang, merupakan salah satu seni tradisi pertunjukan yang penting di Minangkabau, dan tradisi ini telah tumbuh sejak lama dan telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang menarik. Secara sederhana dapat dijelaskan bentuk tradisi bagurau saluang jo dendang adalah sebuah pertunjukan musikal dengan menggunakan alat tiup mambu atau saluang sebagai instrumen pengiring dan nyanyian atau dendang sebagai media menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk pantun. Melalui tradisi pertunjukan bagurau saluang jo dendang, kita akan menemukan berbagai aspek budaya Minangkabau yang spesifik, seperti tradisi lisan sebagai refleksi dari budaya lisan orang Minangkabau dan hubungan sosial dan tradisi budaya Minangkabau yang menopangnya. Dan yang terakhir ada tari piring, atau dalam bahasa Minang adalah tari piriang, adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Para penari mengayunkan piring di tangan mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa satupun piring terlepas dari tangan. Gerakannya diambil dari langkah dalam silat Minangkabau atau silek. Tari ini dipopulerkan oleh Huriah Adam. Saat ini tari piring dipertunjukkan untuk penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Bersama dengan tari saman, pendet, dan jaipong, tari ini menjadi tarian populer Indonesia yang kerap ditampilkan di ajang promosi pariwisata dan kebudayaan Indonesia. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Menurut legenda, tari ini awalnya merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah ruah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tari piring tidak lagi digunakan sebagai ritual ucapan rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi, tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat banyak yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.